sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Berapa harganya? 5 juta buat sampean. Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Namun, alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah. Saya minta kita semuanya bisa bekerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar. Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat. Lalu bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak?
Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro, dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen kebajikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penerapan PPKM darurat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemirsa, baru saja kita menyimak penjelasan dari Presiden Joko Widodo yang memutuskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Ini sudah berdasarkan evaluasi dari tanggal 3 sampai dengan hari ini 20 Juli. Nanti tanggal 26 Juli itu akan melihat dulu apakah kalau tren kasusnya menurun akan dibuka secara bertahap, khususnya bagi pedagang kaki lima yang sangat terdampak. Betul, ini tentunya bukan sebuah kebijakan yang mudah untuk diambil oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah kemudian harus menyeimbangkan antara kesehatan dan juga ekonomi. PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli. Anggaran pun juga ditambah demi perlindungan sosial sebanyak 55,21 triliun. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian membuat bantuan sosial ini bisa tepat sasaran, kemudian juga layak serta cepat sampai di tangan masyarakat. Kita bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi. Kita undang ada Bang Haris Aksar, praktisi hukum. Silakan Bang Haris, selamat malam. Bang Haris, silakan, bisa bergabung bersama saya. Sehat, Bang Haris. Saya juga mengundang Bang Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Bang Arteria, selamat malam. Salam sehat Bang Arteria. Selamat malam Bang Arteria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mau langsung ke Bang Arteria. Baru saja kita menyimak bersama ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Keputusannya PPKM darurat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Anda melihatnya dengan segala pertimbangan yang diambil oleh pemerintah, bagaimana Bang Arteria? Ya, tadi dikatakan ini keputusan yang tidak mudah, keputusan yang sulit. Pak Presiden memahami betul bagaimana suasana kebatinan rakyat, mendengar sekali, kemudian juga kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang ini mungkin pilihan terbaik dari opsi-opsi yang nggak ada yang bagus sebenarnya. Tapi melalui suatu hasil evaluasi, kajian, dan pencermatan. Kita akui betul kebijakannya tidak populis, tapi harus diambil. Pastinya memang menghadap-hadapkan antara pemerintah dengan rakyat yang Pak Jokowi cintai sendiri rakyatnya. Nah, memang harus juga kita pahami juga, karena memang di depan mata yang sakit itu nambah. Saya masih ingin menyatakan gini, Mas. Kalau belum kena COVID, mungkin pandangannya berbeda. Pada saat kita kena COVID, yang bantu kita itu tidak ada. Kita betul-betul self-service. Yang bantu kita itu ya mudah-mudahan ada rumah sakit. Tapi pada tanggal 9 Juli kemarin kan, semua fasilitas kesehatan full karena tingkat kematian begitu tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang dicoba untuk dijamin oleh negara. Bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak boleh berhenti 1 detik pun. Opsinya kalau agak dilonggarkan, makin banyak yang sakit, makin banyak yang mungkin gawat darurat, yang membutuhkan fasilitas kesehatan, yang di depan mata fasilitas kesehatannya masih belum tersedia karena kita kejar-kejaran ini, obatnya kita percepat, vaksinasi kita juga kita accelerate dengan begitu hebat, 1 juta lebih vaksin per hari. Dan yang kemudian yang harus dipastikan lagi,
bagaimana orang yang masuk itu bisa sembuh. Betul. Ini tentu Angka bukan hal kematian yang ini mudah diturunkan. untuk pemerintah. Jadi pilihannya nggak banyak dan pilihannya nggak ada yang populer. Dan saya bisa memastikan ya bagaimana kebijakan krisis yang banyak dikatakan ini katanya manajemen krisisnya buruk. Inilah yang terbaik yang sudah terjadi. Bang Arteria, kita konkret saja Bang Arteria. Kemarin Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Negara juga mengumumkan bahwa realisasi bansos itu sangat rendah sekali, tidak sampai 20%. Nah gini, bansos darurat PPKM memang ada masalah, terlambat. Tapi bansos-bansos yang lain, kebetulan saya mantan Komisi 8, bagaimana yang PKH, keluarga PKM, penerima keluarga miskin, ya, kemudian bagaimana BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian bansos-bansos yang reguler itu hadir. Bansos yang untuk mengantisipasi darurat PPKM ini nyangkut. Nah, tapi 2 sekarang pekan kemudian baru cair, Bang. Ya, sekarang mudah-mudahan ya kita nggak akan lagi lah kejadian seperti kemarin. Karena memang harus dipahami juga Kementerian Sosial ini kan juga habis kena masalah kemarin. Yang kena KPK. Jadi mau dia percepat prosedurnya bisa lewat, takut juga nanti kejadian kayak kemarin. Kalau dia hati-hati kejadiannya seperti ini. Tapi kan kalau masyarakat yang di bawah kan tentunya Ya nggak mau tahu dong, pastinya, Bang. ya masyarakat yang di bawah memang tahunya nggak boleh kejadian seperti itu. Baik. Tapi percayalah, negara ini bekerja dengan sangat hebat. Ya, negara ini sudah hadir begitu hadirnya. Kalaupun tadi dikatakan ada kekurang sempurnaan, ya baik Pak Luhut, pemerintah maupun beberapa menteri juga sudah meminta maaf. Dan mudah-mudahan ke depan yang ingin kita katakan ini porsinya tidak hanya di pemerintah. Kami juga ingin menghimbau ya sehebat-hebatnya pemerintah bekerja tanpa bantuan kerjasama daripada semua elemen masyarakat dan bahkan rakyat itu sendiri minimal untuk menaati prokes yang begitu ketat. Ini nggak mungkin bisa berhasil secara paripurna. Baik, kita poin bansos terlebih dahulu, Bang Haris Azhar. Seperti apa Anda melihatnya? Sudah ada yang cair, Bang. Di Jakarta 1 juta dibantu oleh Kemensos 800, kemudian ada juga digelontorkan dari APBD. Tapi di berbagai daerah juga masih ada yang nyangkut, Bang. Iya, saya pikir kalau soal itu dari pihak pemerintah sendiri kan sudah mengakui ya Pak Tito Karnavian, Mendagri sudah bicara soal ada berapa belas daerah yang memang diancam ya akan diberikan sanksi kalau misalnya pencairan bansos itu dan kebijakan-kebijakan PPKM itu lamban. Jadi artinya itu satu. Yang kedua, saya lihat, saya apresiasi ya Pak Luhut. Sebenarnya Pak Luhut ini kan juga di sisi yang tertentu saya mau menganggap bahwa dia kesian juga. Dia akhirnya menyatakan minta maaf, meskipun di awalnya dia ketika dia diberikan tanggung jawab dia bilang semua terkendali, tapi belakangan terbukti dan terakhir sejumlah orang-orang dari bidang ya, dokter, para epidemiolog udah bikin pernyataan keras, akhirnya Pak Luhut minta maaf. Saya mau bilang begini, kenapa Pak Luhut ini dibebani? Karena sebelumnya ini kan ada 2 orang yang saya pikir perlu dimintakan pertanggungjawaban. Dan saya sebagai warga menganggap bahwa setelah krisis ini selesai nanti, suatu titik nanti ini orang yang namanya Erlangga Hartarto dan Erick Thohir harus dimintakan pertanggungjawaban. Bukan soal bansos yang 600.000. Soal poin apanya? Kebijakan yang mana? Obat, ini ada vaksin, ribuan atau orang apanya? meninggal. Jadi soal situasi krisis ini, betul pilihan ini sulit tadi Arteria bilang ya. Joko Widodo juga bilang seperti itu. Tapi saya mau bilang, ini juga krisis ini akibat dari ketidakgenahan pemerintah. Bahwa di India 2 bulan lalu sudah ada krisis. Di saat itu kita sudah ada Satgas. Bahwa 2 bulan lalu di India ada krisis oksigen, data-data itu otentik. Kita sudah ada Satgas dan pada 2 bulan lalu kita sibuk untuk rame-rame mensukseskan program-program ekonomi. Bahwa ekonomi penting, sepakat nomor 1. Tetapi ekonomi nggak bisa jalan kalau manusianya sakit. Nah, jadi artinya kenapa dadakan-dadakan semua? Jadi situasi sulit hari ini yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, tadi diperjelas lagi oleh Arteria, saya pikir itu karena ada kontribusi dari ketidakgenahan Satgas sebelum krisis PPKM darurat ini. Artinya maksudnya pemerintah tidak ada mitigasi sebelumnya begitu? Iya,
bahasa gampangnya tuh yang suka beredar itu bahasa gampangnya tidak ada mitigasi. Yang harusnya itu semua data-data itu otentik, informasinya otentik, kewenangannya di Undang-Undang Karantina Kesehatan juga otentik, jelas disebutkan bahwa bisa dilakukan karantina pencegahan di bandara. Tapi ini kan orang-orang asing masuk semua. Pak Luhut bilang nggak enak lah sopan santun. Lah begitu beberapa negara ngelarang orang Indonesia masuk, apa ada sopan santun itu? Ini kita sudah nggak bicara sopan santun. Kita udah bicara soal menyelamatkan manusia. Tapi kan sekarang sudah dibenahi Bang, sudah dievaluasi. Sudah dievaluasi, tapi begini Pak Andromeda ya, ini sekarang betul kebijakan sudah diumumkan, bagus. Kebijakan insya Allah semua bagus, ya kan? Segala sesuatu itu kan kalau di usul fikih itu ada ilmunya tuh, filsafat hukumnya itu ya. Ngelihat konteksnya, ngelihat waktunya, ngelihat lokasinya, itu jadi bisa bagus, bisa tidak. Nah, untuk saat ini sudah tepatkah persoalannya kemudian di sebulan terakhir ini PPKM darurat kita banyak melihat ada orang makan warungnya disemprot belambir. Ada ngusir orang yang punya warung hamil dipukul. Ya kan? Ada orang nggak mau pakai masker atau dagang kopi kepalanya digundulin. Ya kan? Ini kan hal-hal kecil. Para pengambil kebijakan, ya, itu bisa bilang ya itu masalah-masalah kecil. Buat orang yang di atas melihat masalah begitu, itu kecil. Langsung kasih peringatan keras iya. itu. Tapi kalau nanya sama orang-orang yang di bawah, kutu, serangga yang ada di pinggir jalan itu, ditanya sama mereka, itu masalah besar. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ini ada problem komunikasi. Ada problem komunikasi, ada komunikasi dan edukasi yang tidak jalan. Saya jalan ke sini, seharian ini saya lihat banyak orang yang melanggar prokes. Ya kan, potong korban, nih sini juga melanggar prokes nih semua nih. Pakai semua masker Bang. Pakai semua Bang, masker Semua nggak boleh disorot, Bang. pakai Bang. Nggak ada yang jarak 1 meter misalnya. Enggak, benar, kita ngaku aja. Kita jarak Bang ini Bang. Tapi persoalannya begini, orang tidak akan taat kalau negara, ya perwakilan negara yang hadir ke masyarakat itu juga tidak tegas, tidak disiplin sama dirinya, nggak memulai dengan komunikasi, mengedukasi, membuat keyakinan dan lain-lain. Saya mengistilahkannya banyak masyarakat bumi datar ya, yang masih nganggap nih COVID bohong. Kalau kita ajak diskusi, ternyata nih problemnya mereka ini bukan nggak nganggap COVID, bukan menganggap COVID ini tidak ada, mereka kecewa. Tapi blessing in disguise-nya begini. Jadi mereka sebenarnya menantikan romantisme negara itu yang baik dan yang genah. Yang baik dalam mengurus warganya. Tapi kan di atas ini sudah dengan tegas pendekatan humanis ke masyarakat. Aparat yang ada di lapangan itu harus anggaran juga sudah ditambah Bang Sos. Ada. Anda mau bikin showcase-nya 20 pejabat negara yang humanis ada. Tapi saya juga bisa kasih 21 perwakilan negara di lapangan yang nggak humanis juga. Yang melanggar prokes juga. Nah, dalam soal bansos tadi, saya khawatir 600.000 buat 2 bulan, ya di daerah-daerah tertentu itu cuma jadi 2 hari, ya kan? Mungkin yang kalau Pak Jokowi puter di Sunter itu ya, ada diketok, Assalamualaikum, nih, tuh lihat orangnya cuma 2 orang, dikasih beras 1 karung buat 2 orang tuh, 2 bulan. Insya Allah cukup. Artinya bansosnya maksudnya tidak sesuai dan masih kurang? Nggak sesuai. Okay. Nah, saya mau mengembalikan ini ke Undang-Undang Karantina Kesehatan. Karantina wilayah yang memang cenderung agak total, agak ekstrim pilihannya. Tetapi kalau Anda tanya dengan dokter-dokter yang sudah frustasi, kelelahan. Ada kemarin saya baca 2 hari lalu, riset dari sejumlah lembaga, tingkat stres, tingkat kelelahan, tingkat kepanikan tenaga kerja sudah segitu buruknya, mereka itu adalah alarm. Untuk soal pandemi, saya nggak dengerin presiden nomor 1, saya dengerin dulu ahli kesehatan, orang yang bekerja dulu. Ya kan? Dengan tingkat kepanikan seperti itu, memang pilihannya memang harus karantina-karantina yang agak ekstrim. Dan itu kan juga sudah masuk hasil evaluasi pemerintah, Bang Haris. Nah ini kan sekarang dibuka lagi. Sudah masuk menjadi catatan. Saya nggak yakin, saya stressing ya. Tadi Arteria udah bilang, pilihannya tidak tepat, pilihannya sulit. Tetapi pilihan sulit ini harus berani dimulai
dengan satu prioritas yang mendasari pada otentifikasi pertimbangan. Bang Arteria, ini perlu dijawab juga karena 600.000 per 2 bulan itu tidak cukup untuk per kepala rumah tangga. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.